Salam sejarah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk hari ini kita akan kembali lagi mempelajari mata pelajaran sejarah. Sejarah itu tidak membosankan, dan hari ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai kolonialisme dan juga imperialisme. Sambil kalian belajar, sambil kalian mengenal guru-guru kami yang berada di SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya, kita sekarang berada di Perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang, tepatnya di depan BI Corner. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai kolonialisme dan imperialisme ya. Jadi, yang akan kita bahas adalah hanya konsep dasar dari kolonialisme dan juga imperialisme, seperti pengertian secara harfiah dan pengertian secara keseluruhan serta macam atau bentuk dari kolonialisme dan juga imperialisme. Jadi, jangan lupa disimak ya. Selanjutnya adalah pengertian dari imperialisme. Imperialisme itu berasal dari kata imperer, yaitu artinya memerintah atau menguasai. Jadi pengertian dari imperialisme adalah suatu negara untuk menguasai atau memerintah suatu daerah untuk menjadi bagian dari daerahnya atau menjajah. Itu. Anak-anak, akan saya lanjutkan mengenai bentuk-bentuk imperialisme berdasarkan waktunya. Imperialisme yang pertama berdasarkan waktunya adalah imperialisme kuno, sedangkan yang kedua adalah imperialisme modern. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari imperialisme kuno dan apa imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang terjadi yaitu sebelum revolusi industri, yaitu sekitar abad ke-15 ya. Kemudian yang dipelopori oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Kemudian dalam imperialisme kuno ini ya, semboyan mereka adalah 3G. Ingat-ingat baik-baik ya, yaitu adalah yang G yang pertama yaitu adalah gold. Gold itu artinya adalah mencari kekayaan. Sedangkan G yang kedua adalah glory, yang artinya adalah kemenangan atas penguasaan suatu wilayah. Kemudian G yang ketiga adalah gospel. Gospel di sini artinya adalah menyebarkan agama Nasrani. Kemudian imperialisme yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme modern ini terjadi setelah revolusi industri ya, di mana pelopornya adalah bangsa Inggris dan bangsa Prancis. Di mana orientasi dari imperialisme modern ini lebih ke arah profit, karena waktu itu mereka lebih memilih untuk mengembangkan perekonomian suatu negara tersebut. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan soal pengertian dari imperialisme yang intinya adalah penguasaan. Dari sejak munculnya imperialisme sampai sekarang ini, bermacam-macam bentuk imperialisme dilaksanakan oleh bangsa-bangsa barat, khususnya pada daerah-daerah yang diduduki atau yang dikuasai, termasuk seperti Indonesia. Nah, secara garis besar bentuknya ini ada 5. Yang pertama itu adalah ekspansi geografis, yaitu perluasan wilayah kekuasaan. Misalnya saya ambilkan contoh ketika Inggris atau Belanda atau Prancis ya, mengadakan penjelajahan samudra, maka salah satu misinya adalah memperluas daerah kekuasaan, sehingga akhirnya Belanda mendapatkan Indonesia, Inggris mendapatkan India, Burma, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Itu adalah ekspansi geografis atau perluasan wilayah. Kemudian yang kedua yaitu eksploitasi ekonomi. Jadi bentuk yang kedua dari imperialisme adalah menguras kekayaan dari wilayah yang dikuasai.
Misalnya di Indonesia, Belanda untuk menguras kekayaan daerah kekuasaan, khususnya adalah dalam rangka menguras rempah-rempah, ini menerapkan berbagai cara, misalnya dengan menerapkan sistem monopoli atau menerapkan sistem kerja paksa atau kultur stelsel. Kemudian yang ketiga adalah dominasi politik, yaitu menguasai atau mengambil alih kekuasaan dari para penguasa-penguasa tradisional yang sebelumnya berkuasa. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah penetrasi budaya, yaitu penerobosan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini adalah bagaimana budaya Barat itu bisa menerobos nilai-nilai budaya tradisional, sehingga dampak dari adanya pengaruh penetrasi budaya ini, karakter kita sebagai sebuah bangsa ini lama-lama mengalami kelunturan, dan ini justru yang dianggap sebagai bentuk imperialisme yang sangat berbahaya. Kita tidak merasakan, tetapi sebenarnya dampaknya sangat-sangat berbahaya. Ya, karena bangsa ketika budayanya ini berubah, jati diri pun lama-lama akhirnya mengalami luntur, ya, jati diri sebuah bangsa. Dan yang kelima adalah infiltrasi ideologi, ya, perembesan nilai-nilai ideologi asing atau ideologi penjajah. Ini terutama nampak sekali ketika setelah berakhir Indonesia, seperti ketika negara kita yang dasarnya Pancasila, kemudian karena dampak dari pengaruh ideologi komunis, itu pernah terjadi negara Pancasila itu mau diubah menjadi negara komunis, ya, dengan adanya peristiwa G30S. Jadi itulah tadi bentuk-bentuk imperialisme. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, masih terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang imperialisme, maka saya akan menjelaskan tentang kolonialisme. Kolonialisme dari kata kolonos yang artinya pemukiman. Pemukiman dalam arti pemukiman dari kata kolonusnya, tapi kalau kita bicara tentang kolonialisme, berarti pemukiman suatu warga negara di luar negara induk. Artinya ada warga negara yang tadi katakanlah imperial, ya, imperat sebagai negara penguasa, memindahkan penduduknya sebagian atau penguasanya ke daerah yang menjadi koloni atau kolonus tadi, maka akan dikenal kolonialisme. Dan kalau kita bicara kolonialisme dan imperialisme itu biasanya akan berjalan beriringan, ya. Jadi kalau imperialisme adalah penguasaan atas daerah lain, maka kolonialisme adalah pemukiman warga negara di luar negara induk. Kemudian kalau kita bicara tentang kolonialisme ada 3 jenis. Yang pertama adalah kolonialisme eksplorasi atau eksploratif. Yang kedua kolonialisme deportatif. Yang ketiga kolonialisme kependudukan. Kalau kolonialisme eksplorasi berarti pemindahan penduduk atau pemukiman penduduk dalam rangka untuk mengeksplorasi atau menguasai sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ini bisa kita lihat misalnya penguasaan yang dilakukan oleh Inggris terhadap India, kemudian Belanda terhadap Indonesia. Yang kedua adalah kolonialisme deportatif. Kolonialisme deportatif adalah memindahkan penduduk, dalam hal ini adalah warga negara yang bermasalah seperti narapidana misalnya. Itu akan dipindahkan ke negara lain. Itu yang dimaksud dengan kolonialisme deportatif. Sebagai contoh dari kolonialisme deportatif adalah Australia yang merupakan pemindahan penduduk atau narapidana dari Inggris. Meskipun dalam perkembangannya
penduduk di Australia yang merupakan narapidana dari Inggris tersebut kemudian melepaskan diri sebagai negara Australia. Kemudian kolonialisme yang ketiga adalah kolonialisme kependudukan. Kolonialisme penduduk adalah kolonialisme yang bertujuan untuk memindahkan penduduk karena salah satu di antaranya kepadatan penduduk dari negara induk. Ini bisa kita contohkan dari Jepang yang bermaksud untuk memindahkan penduduknya ke negara-negara jajahannya pada saat itu. Meskipun ya Jepang mungkin belum berhasil dalam hal kolonialisme kependudukan.